Halo, hai Sobat Statistika. Sebelumnya saya ingin berpantun terlebih dahulu ya. Pagi hari pergi ke hutan, jangan lupa membeli setrika. Assalamualaikum saya ucapkan kepada Sobat Statistika. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Bersama saya Novita Nurrohmah, mahasiswi Statistika angkatan tahun 2020 dari Universitas Muhammadiyah Semarang. Di episode ketiga podcast kali ini tentunya sangat spesial loh teman-teman, dengan dua narasumber yang luar biasa cantik dan juga tampan. Nah Sobat Statistika pasti penasaran kan siapa narasumber kita? Langsung aja yuk kita kenalan dengan beliau. Halo Mbak Hotim. Ya, halo Novita. Halo Pak Fauzi. Ya, halo Novita. Nah, teman-teman, Mbak Fatim dan juga Pak Fauzi ini alumni Statistika Unimus angkatan tahun 2013 loh, yang bisa dikatakan sukses nih. Nah, oke. Apa kabar Mbak Fatim dan juga Pak Fauzi? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah baik juga. Alhamdulillah. Semoga kita selalu diberi kesehatan ya. Oh iya, Sobat Statistika pasti penasaran kan gimana saya kok memanggil Pak Fauzi ini dengan sebutan Pak. Kenapa bukan Mas atau Kak? Nah, ya Pak Fauzi ini adalah dosen saya sendiri di Prodi Statistika Unimus. Jadi tahu kan kenapa saya memanggil beliau ini Pak? Oke, langsung aja yuk kita kepoin nih alumni Statistika Unimus. Iya, sebelumnya ada special request pertanyaan nih untuk Mbak Fatim dan juga Pak Fauzi. Nah, jadi setelah lulus SMA itu, mengapa Mbak Fatim dan juga Pak Fauzi ini memilih jurusan statistika? Mungkin ladies first dulu ya, jadi silahkan Mbak Fatim menjawab terlebih dahulu. Bentar. Sorry ada kendala tadi. Iya, pas waktu SMA kebetulan tuh sebenarnya suka matematika ya. Nah, terus disarankan tuh sama guru matematika pas SMA, udah kamu jangan milih matematika deh. Matematika mah udah banyak yang pilih gitu. Ada nih statistika kayaknya masih jarang, tapi kayaknya ini bagus buat masa depan gitu. Ya udah nurut aja sama guru matematika. Ambil deh statistik gitu. Oke, tapi sebenarnya dari hati itu bener-bener niat nggak sih Mbak di jurusan statistika, atau sebenarnya tuh pengen nyoba di bidang lain? Kan kalau statistika kan udah pinter nih, matematika kan udah pinter nih ya, terus pengen nggak sih di prodi lain atau jurusan lain gitu? Enggak ya, semua pilihan pas waktu SNMPTN, SBMPTN, terus akhirnya masuk ke Unimus gitu ya, itu ya karena semua pilihannya statistika gitu. Oke, berarti benar-benar jiwa-jiwa matematika, statistikanya itu udah ada ya Mbak ya? Ya, betul. Kalau Pak Fauzi sendiri gimana nih alasannya kok milih jurusan statistika, nggak jurusan lain gitu? Iya, dulu sih memang senang matematika ya. Memang senang matematika dari SMP. Itu nilai tertinggi ya matematika, tapi SMA enggak. Terus pas mau masuk kuliah itu kan disodori ya sama ibu. Jadi saya minta dapat ke ibu itu pilihannya pendidikan matematika, PGSD, terus semua pendidikan seperti itu. Tapi saya nggak mau karena keluarga besar saya dulu kebanyakan ya pendidikan. Akhirnya saya milih yang matematika tapi nggak yang matematika banget. Oh, matematika murni kan matematika banget. Jadi milih statistika. Nah, dari SBM kemudian jalur rapot juga statistika, kemudian mandiri juga statistika, tapi akhirnya di Unimus juga. Oke, berarti hampir sama ya kurang lebih. Kalau Pak Fauzi kan awalnya kitanya disarankan untuk di pendidikan, tapi lebih ke matematikanya, sama-sama di jiwanya matematika gitu loh. Iya. Oke, lalu kenapa nih Mbak Fatim dan juga Pak Fauzi itu melanjutkan S1-nya di Unimus? Sekarang gantian deh, Pak Fauzi dulu yang jawab. Oh iya,
Jadi kan saya kan memang awalnya itu dari D3 ya, dari D3-nya itu UNES. Kemudian pas saat kepengen lanjut S1 tahun 2016 September itu saya mencari kampus ya. Akhirnya dulu ada beberapa pilihan, Unimus salah satunya, kemudian Jogja sama Bandung. Nah, karena saya sudah stay di Semarang, akhirnya saya pilih Unimus karena sudah stay di Semarang, jadi nggak ingin kemana-mana lagi. Akhirnya di Unimus gitu. Oke, kalau Mbak Fatim sendiri gimana? Kenapa milih Unimus untuk S1-nya? Ya, sama ya sebenarnya sama Mas Fauzi gitu ya. Nah, awalnya D3-nya tuh saya juga bukan di Unimus kan ya, D3-nya di AIS. Terus kenapa milih di Unimus? Yang pertama bener, udah stay di Semarang gitu ya, nggak repot pindah. Saya pilihannya tuh dulu ada Aprin sama Unisba gitu ya, karena ITS tuh waktu itu lagi nggak buka gitu, buat lanjut ke S1. Terus kenapa milih di Unimus juga? Karena Unimus itu punya keunggulan bisa bekerja gitu. Nah, waktu zaman saya itu boleh sambil bekerja gitu. Nah, kebetulan waktu itu saya bekerja, ya udah ini nggak apa namanya, dilihat juga terus kurikulumnya kan, oh oke, masuk gitu, nggak kalah kok walaupun kita bekerja gitu. Ya udah akhirnya masuk Unimus. Kalau zaman saya nggak bisa. Ya, betul. Kalau zaman saya nggak bisa. Jadi kalau zaman saya pas LD itu masih ikut reguler kuliahnya. Jadi misalkan mata kuliah apa ikut semester berapa, semester 8, semester berapa gitu. Angkatan kedua LJ itu saya, jadi cuma 5 orang. Ya, yang LJ cuma 5 orang. Oke, jadi berawal dari magernya pindah-pindah ke kota lain ya. Jadi milih Unimus nih. Kalau Mbak Fatim itu bisa sambil bekerja, jadi bisa 2 in 1 nih. Kalau Pak Fauzi juga milih di Unimus, juga termasuk angkatan baru ya Pak ya, untuk lintas jalurnya. Nah, oke. Nah, jadi kan sewaktu selesai pendidikan S1 nih, antara Mbak Fatim dan juga Pak Fauzi itu langsung memilih untuk lanjut ke S2 atau bekerja terlebih dahulu. Boleh nih Mbak Fatim dulu. Iya, sebenarnya itu saya tuh hampir satu alma mater lagi sama Mas Fauzi gitu. Nah, pas waktu lulus Unimus, kebetulan saya juga daftar di ITS gitu. Nah, terus akhirnya, jadi emang sebenarnya pingin langsung S2 gitu ya. Terus udah daftar di ITS, terus ada 2 pengumuman yang bertepatan gitu. Nah, bertepatan pengumuman ITS sama bertepatan saya keterima kerja di Bandung gitu. Nah, ini galau kan ya. Aduh, gimana ya gitu. Ya udah akhirnya ya udahlah kerja aja dulu gitu. Nah, kerja terus habis itu pas posisi kerja itu terus merasa kayaknya aku masih harus S2 deh, masih harus S2. Akhirnya sekarang lanjutin S2 gitu. Sambil kerjaan daring nih, nah masih bisa sambil kerja juga gitu. Oh, berarti sekarang masih melanjutkan S2 ya Mbak ya, sembari kerja gitu ya? Betul. Oke, kalau dari Pak Fauzi sendiri gimana nih, langsung lanjut S2 atau bekerja terlebih dahulu? Kalau saya langsung lanjut S2 Mbak, jadi kan di ITS itu ada 2 gelombang, jadi semester genap dan semester ganjil. Nah, saya tuh September 2017 itu lulus S1 di Unimus, terus bukaan itu S2 ITS, akhirnya saya daftar. Nah, mengapa langsung lanjut S2 ya, karena mungkin saya dulu tuh di D3-nya itu asisten lab, jadi asisten lab itu kan sama dosen terus kan ya, jadi mungkin ke-trigger rata-rata ikut dosen, terus kemudian kadang ikut ngajar juga. Nah, itu ke-trigger, jadi kepengen S2. Jadi habis itu langsung S2. Saya masuk tahun 2018 S2-nya. Gitu. Oke. Nah, Pak Fauzi kan jelas nih alasannya ya kenapa langsung lanjut ke S2 nih, karena kan
ke-trigger sudah terbiasa dengan dosen, sudah terbiasa dengan menjadi asisten lab. Nah, lalu sewaktu S2 dulu, Bapak itu pernah kepikiran nggak sih untuk menjadi seorang dosen, atau sebenarnya itu ada impian lain yang pengen Bapak capai gitu? Atau memang dari awal sudah berniat jadi dosen gitu? Iya, dulu sih pengennya pas SMA ya, pengennya kerja kantor, kuliah, kemudian jadi asisten lab, terus ke-trigger sama dosen-dosen, ikut dosen, ternyata enak juga ya jadi dosen, maksudnya tidak cuma ngajar, tapi bisa ikut penelitian, bisa pengabdian masyarakat, atau seminar ke univ-univ, jadi movingnya itu nggak stay di kampus saja. Nah, saya itu agak apa ya, agak nggak kurang nyaman ketika kerja cuma tidak bisa moving, jadi tidak apa ya, tidak lompat-lompat gitu loh. Stay cuma kerjaannya itu aja, itu milihnya itu dosen, karena dosen kan bisa keluar Jawa, keluar pulau, bahkan keluar negeri kan. Itu sih alasannya. Oke, berarti ya Pak Fauzi itu relasinya luas ya, selalu iya, benar. gitu. Tapi ya kembali lagi, sebenarnya ini nggak jauh-jauh dari dunia pendidikan yang sebenarnya itu benar. Pikirnya akhirnya ya, tapi stepnya itu berbeda gitu. Ya, betul sekali. Nah, kalau Mbak Khotim sendiri pilih untuk bekerja terlebih dahulu, ada nggak sih Mbak pertimbangannya itu kenapa bekerja terlebih dahulu, nggak di S2 dulu, nggak S2 dulu deh gitu? Kenapa memilih untuk bekerja terlebih dahulu? Ya, yang pertama sebenarnya tuh aku pingin jadi data scientist. Nah, di data scientist. Jadi terus pas ke posisi yang di Bandung itu ya, walaupun nggak data scientist tapi jadi junior data scientist kan, jadi data analis gitu. Ya udah, oh ini kesempatan nih buat mulai ngisi-ngisi di kurikulum vitae gitu ya. Terus akhirnya ya udah, sambil aku itu mempersiapkan, sebenarnya kan aku pingin dapat ngejar beasiswa ya. Nah, selagi aku kerja itu, aku juga ikut-ikut les bimbingan IELTS kayak gitu. Nah, akhirnya ya udahlah, kayaknya pas sudah berjalannya waktu, kayaknya nggak sampai gitu. Ya udahlah, bayar pas memutuskan kuliah, disupport juga dengan orang tua, ya udah, orang tua yakinkan, oke, nggak apa-apa gitu, mandiri juga mah nggak apa-apa ya. Akhirnya lanjut S2 gitu. Dan sekarang itu kalau secara umum ya, wanita itu kan sebenarnya bagusnya itu kan di rumah gitu ya. Nah, selagi ini aku pingin pertama itu sebenarnya data scientist itu mungkin sampai di usia berapa gitu ya. Nah, di akhirnya pun aku nanti pinginnya jadi dosen gitu. Nah, dosen, entah dosen praktisi atau apa gitu. Nah, itu kenapa kok aku lanjut S2, karena aku punya bekal, dia punya bekal jadi dosen gitu. Oke, berarti sebelum berkuliah di S2 dan bisa membiayai sendiri gitu ya Mbak, jadi bekerja terlebih dahulu, lalu nanti setelah lulus S2 bisa bekerja di sebuah perusahaan sampai target umur berapa, lalu menjadi dosen gitu ya. Betul. Oke. Nah, untuk sekarang nih Mbak, meskipun Mbak Khotim itu kuliah sambil kerja, dan Pak Fauzi sendiri kan juga sudah bekerja, mungkin boleh diceritakan nih gimana perjuangannya dalam mencari pekerjaan gitu. Oke, boleh Mbak Khotim dulu ya. Silahkan Mbak. Izin ya Mas. Nah, iya, apa namanya? Sebenarnya kan aku mulai kerja itu pas dari D3 ya, pas masuk ke S1. Sebenarnya ketika kita nyari kerja itu, kita tuh harus pede dengan skill kita gitu ya. Terus ketika pede dengan skill kita, gimana caranya orang tahu kalau kita tuh punya skill gitu. Jadi branding diri sejak awal gitu. Nah, benar kata Mas Fauzi tadi, ketika kita juga dekat sama dosen gitu ya, kita dekat, punya banyak relasi, itu tuh informasi-informasi ataupun bahkan pertolongan dari seseorang itu tuh akan memudahkan kita nanti di dalam mencari pekerjaan gitu. Dan alhamdulillah selama mencari pekerjaan ini Allah mudahkan ya.
tes gitu ya. Terus ada satu manfaat nih ketika kita berorganisasi ternyata. Di tempat saya kerja, ternyata supervisor saya itu dulu satu organisasi IHMSI. Ikatan Himpunan Mahasiswa Statistika Indonesia. Jadi kita ternyata pernah ketemu di Bogor gitu. Terus waktu tes, oh kamu yang waktu itu akhirnya ya udah akhirnya Allah mudahkan saya diterima gitu. Dan itulah manfaat berorganisasi semasa kuliah. Oke, sangat menarik ya Mbak ya. Jadi relasi itu penting, terus dekat dengan dosen dan lain sebagainya untuk mencari pekerjaan. Gitu ya. Terus kalau untuk Pak Fauzi sendiri nih, gimana nih perjuangannya ketika mencari pekerjaan? Boleh silahkan dijawab Pak. Oh iya, kalau ya intinya sama sih, intinya memperkuat relasi. Jadi dulu pas saya selesai S1 kemudian S2, saya kan meminta rekomendasi salah satunya dari Pak Yamin, kalau nggak ya Pak Yamin. Nah itu dari selama masa kuliah di S2 itu saya saling menjaga komunikasi. Intinya menjaga komunikasi. Jangan sampai kalian setelah kuliah selesai itu komunikasi dengan dosen itu lepas. Jadi mungkin sewaktu-waktu menanyakan, entah itu tanya kabar atau seperti apa, nanti biasanya dosen itu akan merespon, dan apabila ada info tentang pekerjaan pasti dosen akan nge-share-nya. Nah, itu dulu saya menjaga komunikasi dengan jurusan Unimus, Statistika Unimus, sampai saya lulus. Jadi kadang di tengah-tengah perkuliahan ketika kuliah, kadang saya main ke Semarang, kemudian ketemu Pak Yamin, kemudian biasanya ngobrol tentang jurnal, bikin jurnal atau apa seperti itu. Jadi ya sampai saya selesai kuliah, Bu Indah kan pas itu sudah jadi Kaprodi, jadi dihubungi mau nggak jadi dosen di situ, tapi saat itu masih dosen luar biasa, artinya dosen panggilan lah intinya. Jadi saya kalau dihitung itu tidak ada masa tunggu, artinya saya wisuda saya itu tanggal 14, itu hari Sabtu, itu saya udah ngajar. Jadi saya wisuda itu Seninnya saya sudah ngajar di Unimus. Jadi gitu. Oke. Terus saya juga ini Mbak, saya menjaga juga komunikasi dengan dosen-dosen di UNES. Nah, habis itu selang 1 semester ya kalau nggak salah, saya juga dipanggil di UNES, jadi LP juga di UNES. Jadi saya sekarang ngajar dua kampus, jadi Unimus sama di UNES. Tapi home base-nya itu di Unimus. Oke, sangat menarik sekali ya Sobat Statistika. Pak Fauzi ini wisuda hari Sabtu, Seninnya udah langsung ngajar. Jadi buat Sobat Statistika yang masih kuliah nih, jangan lupa untuk selalu jaga komunikasi dengan dosen ya, dan memperbanyak relasi. Itu gunanya bagus banget loh buat mencari pekerjaan, buat mempermudah nanti kita ketika mencari pekerjaan. Nah, ngomong-ngomong tentang pekerjaan nih, tantangan terbesar dalam mencari pekerjaan itu apa sih? Kan sekarang kita tahu ya kalau mencari pekerjaan itu cukup susah gitu. Jadi gimana tanggapan Bapak? Tantangan terbesar dalam mencari pekerjaan itu seperti apa, Pak? Pak Fauzi, ya kan? Kalau dari saya ya? Iya. Kalau saya itu kuncinya kamu punya skill. Jadi gimana ya? Kalau dulu saya itu skillnya itu di ya komputasi lah mungkin kalau bisa dibilang. Jadi kamu harus punya satu skill yang menonjol darimu. Jadi dulu saya lemah di inferensial, jadi kayak turunan rumus seperti itu saya lemah. Tapi di komputasi pemrograman itu saya kuat. Jadi skill itu yang perlu biasa teman-teman. Nah itu menjadi bekal ketika teman-teman ingin mencari pekerjaan, dan itu di kurikulum vitae itu akan lihat nanti kalau pekerjaan. Jadi kalau selama kuliah, apalagi sekarang ya eranya kampus merdeka kan pasti ada
kurs itu seperti yang nanti disediakan oleh Kemendikbud, kemudian disinkronisasi dengan mata kuliah. Nah, itu nanti akan jadi catatan teman-teman, walaupun di kuliahan hanya sebatas nilai, tapi kalau nanti ketika di pekerjaan itu akan sangat bermanfaat untuk CV teman-teman. Jadi banyaklah ikut kurs-kurs seperti itu. Jadi nanti ada nilai tambahnya ketika teman-teman mencari pekerjaan. Oke, jadi skill itu yang utama ya Pak ya? Yeah. Betul, untuk cari pekerjaan. Kalau nol skill mungkin ya susah gitu. Kalau menurut Mbak Fatim sendiri gimana nih pendapatnya? Tantangan terbesar dalam mencari pekerjaan itu seperti apa Mbak? Ya, sama Mas Fauzi. Pertama itu emang skill gitu. Kita punya skill, tapi kita itu juga tantangan gitu. Ketika kita nggak branding, nah branding itu tuh salah satunya bisa dibuktikan dengan kita banyaknya relasi gitu. Selain punya skill nih, oke, saya skillnya masih, tapi kita update gitu, kalah gitu ya. Misal, halo? Iya, halo Mbak. Terdengar nggak? Kalau di saya terus tadi? Putus. Iya, kurang stabil. Oh, kurang stabil. Oh, sorry ya Mas. Ya, sorry Mas. Tadi sampai mana ya? Personal branding. Oh ya. Relasi. Ya, salah satunya kita biar personal branding itu kan punya relasi ya. Jangan tahu, oh ternyata kita skill ini gitu. Nah, selain punya skill, tapi kalau kita nggak up to date sama pengetahuan yang ada, kita akan kalah gitu. Jadi, kita udah skill, tapi kita nggak boleh cukup di situ gitu. Kita harus mengikuti perkembangan. Sekarang dulu mungkin SAS, terus sekarang R, terus Python gitu. Apalagi, nah itu maka dari itu kita benar kata Mas Fauzi, harus ikut ikut kursus gitu yang up to date gitu, biar skill kita tuh juga up to date gitu sih. Oke, berarti kurang lebih sama ya. Skill itu tetap jadi yang utama, terus ada personal brandingnya mungkin juga harus bagus, relasinya harus kuat, terus jangan lupa ikut course-course di luar perkuliahan ya, Sobat Statistika. Gitu. Ngomong-ngomong tentang dunia kerja nih, saat terjun di dunia kerja itu apa sih yang dirasakan? Adakah yang membuat pola pikir kita itu berubah? Seperti misalnya kan awalnya dari anak kuliahan yang mungkin masih sering buang-buang waktu, atau nah sekarang kan udah jadi pegawai gitu nih. Gimana Mbak Fatim, boleh dijawab? Oke, ya emang beda banget ya ketika kita masuk ke dunia kerja. Ini lagi hal yang memang karena tadi ya, kita tuh kuliah sebenarnya nggak akan kita gunakan semua gitu ya di dalam dunia kerja gitu. Nah, kita memang harus lurus, misalkan saya mau fokus di yang komputasi, ya udah di pekerjaan yang kita akan lakukan akan fokus terhadap komputasi itu terus gitu. Nah, itu yang sebenarnya mengubah bedanya dengan dunia kuliah ya. Jadi semakin kita udah profesional itu tuh akan fokus terhadap satu hal atau dua hal saja gitu. Nah, bedanya lagi ketika kita masuk ke dunia kerja kan lingkungan ya. Nah, lingkungan itu yang membentuk karakter kita lebih apa ya? Yang pertama ternyata tuh kita butuh piknik nanti pada akhirnya. Jadi makanya sekarang tuh nggak apa-apa banyakin main gitu, karena nanti kalau udah kerja itu sudah sangat sedikit waktu yang kita milikin gitu. Makanya piknik lah, butuh piknik gitu. Terus selanjutnya di dunia kerja itu apa ya? Ya kalau di dunia saya itu kan kebetulan lembaga crowdfunding, jadi berhubungan dengan himpunan dana. Nah, jadi ya kita tuh harus kuat mental tuh dengan pressure, dengan target yang ada gitu. Nah, itu kalau kita nggak pernah sosialisasi dari awal, itu tuh kita bisa saja aku nyerah gitu. Nah, kalau kita nggak dari awal terbentur misalkan, ada nggak ikut organisasi lah,
nggak kurang sosialisasi gitu, itu bakal menurunkan mental lah gitu. Nah, sama yang terakhir itu ketika kita kerja itu apa ya? Ya benar kata Novita ya, waktu itu sangat berharga, dan kalau kita mau terus terus ada di dalam pekerjaan, atau kan gini, nggak mungkin lah kita mau kerja itu hanya di posisi itu gitu. Nah, ada target, oh aku tahun depan harus naik ke ini, ada target-target lain. Nah, di situ sangat dituntut kita itu berpikir gimana caranya kita terus memperbaiki diri dan menambah pengetahuan. Itu sih. Oke, berarti suasana dan lingkungan di dunia perkuliahan dan pekerjaan itu sangat berbeda ya Mbak ya, dimulai dari lingkungannya dengan hal-hal yang harus dibahas, terus penggunaan waktunya gitu ya. Mungkin teman-teman bisa disimak baik-baik ya. Terus untuk kalau Pak Fauzi sendiri gimana nih? Perbedaan antara waktu kuliah sama kerja gitu. Silakan Pak. Ya, kalau saya sih lagi masa transisi nih, karena saya ngajarnya kan sudah setahun ini. Jadi kadang sifat mahasiswanya ya, yaitu deadline itu masih sering terbawa. Jadi apa-apa kalau sedang mengerjakan, misalkan bikin paper itu kadang juga deadline. Tapi yang perlu dibenahi itu adalah manajemen waktu. Jadi yang harus dibenahi ketika teman-teman menjadi dosen itu manajemen waktu, karena dosen itu pekerjaannya banyak. Jadi selain mengajar, kemudian ada nanti kepanitiaan. Kebetulan saya masuk terus jadi panitia seminar internasional, seminar apa itu. Saya pertama kaget. Jadi mana ini cara membagi waktu antara menyiapkan materi untuk mengajar dan siapan untuk seminar, misalkan penyelenggaraan seminar. Nah, yang kaget dulu saya itu adalah manajemen waktu. Nah, begitu juga sebagai dosen muda ya, itu kadang banyak load pekerjaannya itu lebih banyak dari dosen senior. Artinya teman-teman harus manajemen stresnya juga harus ada gitu. Selain manajemen waktu juga manajemen stres, karena kadang tuh nggak mengenal waktu. Artinya weekend pun itu kadang diajak rapat. Nah, itu kadang misalkan diajak rapat ya nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan teman-teman mau refreshing ya nggak apa-apa, asalkan teman-teman di situ kalau jadi dosen ya di situ bukan intinya. Jadi cuma misalkan anggota seperti itu nggak apa-apa. Jadi manajemen waktu seperti itu penting ketika jadi dosen. Jadi sama manajemen stres, karena load pekerjaannya itu tinggi kalau jadi dosen. Oke, terima kasih Pak. Sebenarnya hampir sama ya, time management itu sangat-sangat penting nih gitu untuk dunia pekerjaan, maupun sebenarnya anak kuliah pun juga time management itu juga penting, harus pandai-pandai mengatur waktu ya kan. Untuk supaya nggak tabrakan, apalagi di era pandemi sekarang ini banyak kegiatan yang justru bertabrakan, gimana kita harus ikut di kedua-duanya, jadi gitu. Oke, nah bincang-bincang tentang pengalaman organisasi. Dari tadi Mbak Khotim juga sudah banyak menyebutkan kalau berorganisasi itu penting dan juga bisa bermanfaat untuk ketika kita kerja nanti. Nah, jadi ada nggak sih pengalaman organisasi yang bisa diterapkan atau dimanfaatkan ketika kita bekerja nanti? Itu contohnya itu seperti apa, Mbak? Kalau tadi kan sudah relasi ya. Kalau yang lain-lainnya gitu ada nggak, Mbak? Boleh ya Pak Fauzi dulu yang menjawab. Ya, pengalaman organisasi ya? Iya, betul Pak. Ya. Sebenarnya saya orang yang bukan orang organisasi. Jadi saya di masa kuliah itu bukan anggota HIMA, kemudian bukan anggota BEM juga, tapi saya itu anggota asisten lab. Cuma itu modal saya. Modal saya cuma itu. Nah, yang belum yang manfaat ya, yang
saya sesali ketika saya kuliah mengapa tidak berorganisasi itu adalah skill berbicara. Jadi saat itu terasa saat saya pertama kali mengajar. Jadi saya masih tanggung ketika berbicara di tempat umum ketika mengajar. Itu yang saya sesali ketika saya tidak ikut organisasi. Nah, yang bermanfaat mungkin dari organisasi yang saya ikuti yaitu asisten lab ya mungkin apa ya ritme. Jadi ritme mengajar dosen itu sedikit saya tahu. Jadi saat pertama kali saya ditunjuk jadi dosen, jadi saya sudah tahu planning atau atmosfer di dunia dosen itu seperti apa. Jadi tidak kaget. Nah, itu saya dapatkan ketika saya jadi asisten lab atau asisten dosen seperti itu. Jadi yang bermanfaat yaitu cuma itu. Makanya saya agak nyesal ketika saya dulu kenapa tidak ikut organisasi. Oke, kalau dari Pak Fauzi sekarang jadi dosen, sebelumnya jadi lab itu gitu ya Pak ya. Jadi sudah kurang lebih sudah tahu nih gimana gitu. Tapi mungkin menjadi agak menyesal karena public speaking-nya yang kurang karena tidak beliau dapatkan dari dunia organisasi seperti itu. Nah, kalau Mbak Fatim sendiri mungkin boleh diulangi Mbak karena tadi putus-putus ya. Sorry ya, tadi kendala teknis. Sebenarnya tergantung organisasinya ya, kita menerima manfaat. Kalau di hima, di himpunan ataupun di BEM gitu, nah itu yang bisa kita ambil itu gimana kita cara menghargai sama ya kan, menghargai sesama, cara kita manajemen emosi gitu kan, karena banyak perdebatan, perbedaan gitu kan, sudah terbiasa gitu di hima ataupun di BEM gitulah ya. Nah ada lagi nih manfaat dari organisasi ketika waktu saya ikut DSI gitu ya. Nah, di situ bukan untuk mengelola emosi, bukan untuk menghargai, ya maksudnya bukan lebih mengarah ke menghargai sesama ya. Tapi di situ tuh untuk menambah pengetahuan. Nah, karena organisasi DSI itu ya itu update-nya seorang data science tuh harusnya apa sih gitu, data enthusiast tuh ada perkembangan apa sih, nah itu yang bisa jadi manfaat lain gitu ya, ilmu yang ilmu yang update gitu. Terus satu lagi sangat setuju dengan Mas Fauzi lagi, cara berbicara gitu ya. Nah benar ketika kita ikut organisasi, ini dua-duanya ya, baik organisasi profesional maupun organisasi kemahasiswaan, itu tuh pasti kita tuh diberi kesempatan untuk berbicara. Nah, ketika kita mengambil porsi itu, kemudian hari itu ya, kita juga akan pede gitu ya, mau nanti pas meeting di kerjaan itu menyampaikan pendapat, kita nggak grogi lagi gitu. Atau berhubungan dengan orang lain, kita juga nggak susah atau nggak takut salah gitu, itu sih. Sangat mahasiswaan, organisasi profesional yang kemudian dua-duanya itu memberikan dampak yang positif buat kita ke depannya. Bagus untuk misal public speaking-nya, juga untuk pengetahuannya juga nambah. Nah, sewaktu menjalani pendidikan S1 maupun S2 yang sekarang dijalankan ini untuk Mbak Fatim, itu ada nggak sih pengalaman lain di luar berkuliah dan juga berorganisasi itu yang sekiranya bisa menunjang skill gitu? Boleh Pak Fauzi dulu menjawab? Ya, jadi saat kuliah apa ya yang menunjang skill ya, saya itu jarang sih kalau saat kuliah itu jarang ikut apa namanya pelatihan. Tapi saat kuliah itu saya kembali lagi ya lingkup saya di situ. Jadi pas S2 itu saya ikut tim riset juga. Jadi ada dosen menawari tim mencari mahasiswa yang untuk tim risetnya. Nah di situ saya ikut.
Nah, di situ saya diberi misalkan paper atau apa itu suruh dibaca, kemudian suruh dipelajari. Nah, itu saya improvementnya itu dari YouTube, dari Google, dari GitHub, dan lain sebagainya, improve-nya dari situ. Jadi, saya jarang ikut kursus-kursus, tapi saya improve sendiri. Ya, belajar Python ya otodidak saya. Belajar R juga otodidak. Jadi, memang dari YouTube, dari GitHub dan lain sebagainya. Karena dasarnya itu bahasa pemrograman. Jadi teman-teman kalau tahu bahasa pemrograman, baik itu apapun algoritma ya, contohnya algoritma, bagaimana menyusun suatu sintaks itu, baik bahasanya mau diganti R, Python, mau diganti HTML, apapun itu cepat. Nah itu sebagai modal saya untuk improvement sendiri, gitu. Oke, berarti kalau Pak Fauzi ini ikutan penelitian mungkin ya Pak ya, terus mau upgrade skill itu juga kemauan sendiri dan berusaha sendiri gitu, mencari tahu sendiri gitu. Kalau Mbak Fatim sendiri gimana nih? Kegiatan lain di luar organisasi dan juga perkuliahan yang bisa menunjang skill selama berkuliah dulu. Sekarang juga masih berkuliah. Iya, mungkin ada yang dua ya, yang sudah difasilitasi oleh kantor sama yang tidak difasilitasi kantor. Nah, kalau yang tidak difasilitasi kantor tuh, saya berusaha sendiri, bekerja sendiri dengan cara menerima penelitian gitu. Jadi kan kita tuh di kampus sebenarnya ada dokter data ya. Ini menambah skill karena apa? Karena kan klien itu mintanya banyak dan itu tuh berbeda-beda metode, materi, dan sebenarnya itu kadang kita itu tidak fokus untuk itu gitu. Tapi ketika kita mencoba untuk masuk ke grup itu di luar yang organisasi ya, ini berarti udah ke arah profit gitu kan. Nah, ya di situ kita juga ngupgrade skill. Oh, ternyata tuh ada metode baru ini ya. Oh gitu. Walaupun kita nggak expert di situ gitu, tapi seenggaknya kita tahu oh ada perkembangan ini nih gitu. Terus kalau yang difasilitasi oleh tempat kerja itu tuh sebenarnya ada penambahan skill untuk masing-masing SDM. Entah itu permintaannya, oke, kamu mau skill apa? Mau skill tentang kepribadian, mau skill tentang sesuai dengan profesi kamu, atau skill tentang manajemen waktu atau apa gitu. Itu sangat difasilitasi. Itu sih jadi. Sebenarnya mirip training tapi yang sebenarnya udah difasilitasi dan ada wadahnya. Oke, sebenarnya untuk menunjang skill itu biasanya datang dari diri sendiri ya. Kalau kita itu harus mau untuk terus mengupgrade diri kita supaya lebih baik gitu. Nah, dari tadi kan kita udah tentang pekerjaan, tentang kuliah gitu. Gimana kalau sekarang kita main game? Kita seru-seruan aja sekarang ya. Ya, Pak ya, boleh ya? Iya, boleh. Oke, jadi gamenya itu game jawab cepat. Saya akan memberikan 2 pilihan kepada Pak Fauzi dan juga Mbak Khotim. Jadi silahkan Bapak dan juga Mbak Khotim ini memilih salah satu di antara pilihan yang saya berikan pada hitungan ketiga. Misalnya nih, saya ada pilihan statistika atau matematika. Pada hitungan ketiga, 1, 2, 3, Bapak atau Mbak Khotim, silahkan milih salah satu di antara keduanya. Ya, gimana Pak? Oke. Gimana? Udah siap kan? Siap. Langsung ya. Oke, langsung. Boleh langsung on mic aja nih. Ya. Pertanyaan pertama, lanjut S3 atau nikah? 1, 2, 3. Nikah. Oke, kompak ya, berarti sama-sama ingin nikah dulu. Mungkin nanti baru terpikir untuk S3 kali ya. Ya. Oke, lanjut nih. Siap ya? Kerja individu atau kerja kelompok? 1. Ini milih kerja individu kenapa Mbak? Mungkin karena sekarang ini nggak tahu ya, karena kan jawaban bisa karena lingkungan ya. Tapi sekarang tuh aku lebih suka individu gitu. Karena juga ya kita bisa melakukan hal yang kita inginkan gitu kali.
Ya, lebih bisa mengeksplor diri dan lebih puas mungkin ya Mbak ya, karena hasil kerja sendiri. Kalau Bapak ini lebih suka kerja kelompok, itu kenapa Pak? Gini, jadi karena load kerjaan dosen itu banyak, jadi sebisa mungkin itu kerjanya kerja tim. Saya sama seperti saya saat riset itu kan harus tim. Jadi ada tim yang mengolah, kemudian ada tim yang menganalisis, kemudian ada tim yang membuat papernya. Jadi seperti itu. Kalau dikerjakan kita sendiri semua, kebayang. Jadi makanya kalau di dunia dosen itu pasti ada asisten dosen, kemudian mahasiswa-mahasiswa yang satu lab dengan mereka, yaitu salah satunya itu kerja tim untuk meneliti bersama. Oke, sangat menarik nih bekerja bareng-bareng biar semakin akrab juga ya Pak ya. Oke, lanjut nih. Datang pagi pulang siang atau datang siang pulang petang? 1, 2, 3. Siang pulang petang. Siang. Aduh. Oke, berbeda lagi ya. Langsung lanjut aja nih. Lambat tapi teliti atau cepat tapi ceroboh? 1, 2, 3. Lambat tapi teliti. teliti. Oke, lebih suka lambat tapi teliti. Kenapa tuh Mbak alasannya Mbak? Kan kita tahu data, dan data itu tuh pengambil keputusan. Ketika kita ceroboh gitu, nah ujungnya tuh impact-nya sangat besar, jadinya salah keputusan dan banyak impact-nya yang buruk-buruk lah gitu sih. Daripada kerjaan cepet tapi salah, harus ngulangin lagi ya Mbak ya, mungkin lebih slow tapi kelar gitu. Kalau Bapak sendiri gimana nih, lambat tapi teliti? Ya, sama sih, kurang lebih sama. Jadi untuk menentukan satu gitu dalam analisis kan kita harus menangkap data itu pakai metode apa sih? Nah ini kan kita harus benar-benar teliti dalam memilih metode. Kalau dalam forecasting ya, kalau salah forecast kan itu fatal. Apalagi kalau dalam dunia kedokteran ya. Jadi kalau di salah klasifikasi nanti tindakannya juga salah. Itu sih. Oke. Jadi lambat tapi teliti itu jauh lebih baik ya daripada cepat tapi ceroboh. Lanjut yuk ke pertanyaan selanjutnya. Keluarga atau karir? 1, 2, 3. Keluarga. Oke, keluarga. Jadi keluarga tetap nomor 1 ya. Iya. Langsung lanjut. Introvert atau ekstrovert? 1, 2, 3. Ekstrovert. Tentu. Ekstrovert. Jadi kedua-duanya nih ekstrovert sekali ya, orang baru gitu ya. Oke, lanjut nih. Lokal atau 1, 2, 3. Lokal. Cinta produk Indonesia ya. Melokal. Oke. Lanjut nih. Cantik, tampan atau pintar? 1, 2, 3. Oke. Kenapa nih Mbak suka yang pintar? Kenapa kok nggak suka yang tampan? Ya kalau lebih baik. Ya ini sih kan kita tuh nyambung ya, yang penting nyambung gitu. Kalau misalkan pinter kan ya bisa tahu menempatkan diri gitu ya. Ya pastinya kalau orang pinter tahu menempatkan diri dan tahu memperlakukan seseorang gitu. Oke, jadi lebih baik orang yang pinter gitu ya daripada cuman tampangnya aja. Oke lah. Kalau Pak Fauzi sendiri gimana nih? Ya. Kenapa kok nggak cantik? Gitu? Ya kurang lebih sama sih ya, kalau pinter dan cantik kok itu bonus ya gitu. Tapi terutama sih pintar sih. Jadi kita kan nantinya mungkin banyak masalah ya ke depannya. Nah, diskusi itu penting. Jadi orang yang mau berdiskusi itu jauh lebih penting daripada penampilan menurut saya sih.
Oke, jadi pintar itu tetap lebih baik ya daripada cantik atau sekedar tampan aja. Terakhir nih, humoris atau romantis? 1, 2, 3. Humoris meren. Humoris. Sama lagi nih, lebih suka yang humoris. Kenapa nggak yang romantis? Pak Fauzi dulu deh, boleh. Jadi gimana ya? Kita tuh di kantor itu kan udah jenuh dengan berbagai macam pekerjaan ya, sepaneng gitu ya. Ya kalau mau ya pulang ya nggak memikirkan itu. Jadi ada hiburannya gitu loh. Nggak sepaneng terus gitu loh. Itu sih. Ya, tapi kan romantis sebenarnya juga bisa, Pak. Romantis kan belum tentu humoris. Oke. Oke. Kalau bisa ya keduanya mungkin ya, Pak ya. Ya. Kalau dari Mbak Hotim sendiri gimana nih? Kenapa kok milih yang humoris, nggak yang romantis aja gitu? Kalau biasanya kan perempuan-perempuan itu suka dengan hal yang romantis mungkin. Geli. Ya, bener sih kata Mas Fauzi ya. Di pekerjaan kan udah penat gitu ya. Entah pun juga nanti pasangan juga di pekerjaan penat. Tapi kalau misalkan humoris kan ke rumah tuh ya udah keadaan riang gitu dan udah baik yang tadi-tadi gitu. Jadi ya biar harmonis ya. Humoris bibit harmonis ya. Oke. Oke, berarti lebih memilih untuk yang humoris-humoris aja ya. Senang sekali ya bisa berbincang-bincang dan seru-seruan bareng Mbak Hotim dan juga Pak Fauzi. Terima kasih kepada Mbak Hotim dan juga Pak Fauzi sudah berkenan hadir di episode ketiga podcast Statistika Unimus hari ini. Terima kasih juga kepada Sobat Statistika yang sudah menyaksikan Podstat Unimus. Oh ya, Sobat Statistika, jangan lupa follow Instagram kami di @himasta_unimus_ dan @statistikunimus.official, dan jangan lupa juga untuk subscribe channel YouTube kami di Prodi Statistika Unimus. Untuk teman-teman yang mau kepoin tentang lebih lanjut tentang dua narasumber kita ini, boleh kita follow ya Instagramnya Mbak Fatimah. Itu apa Mbak Instagramnya Mbak? Boleh disebutin ya? Iya, Instagramnya Hotim NR. Oke, jangan lupa di follow ya. 20 Oke, jangan lupa di follow juga ya Instagramnya Pak Fauzi yang sudah disebutin tadi teman-teman. Nah, sebelum saya mengucapkan salam, izinkan saya menyampaikan pantun nih. Naik delman pergi ke kota mini, jangan lupa membeli alpukat. Demikian podcast dari Prodi kami, semoga bermanfaat. Saya Nufita Nurrohmah selaku moderator, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.